Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Putri Aulia, nomor absen 26. Saya di sini ingin menerangkan materi mengenai detik-detik proklamasi. Jadi, pada materi detik-detik proklamasi ini terdapat 2 poin, yaitu poin pertama, perumusan naskah proklamasi kemerdekaan, dan yang kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya akan mulai menjelaskan dari poin pertama, yaitu perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Jadi perumusan ini terjadi di rumah Laksamana Meida. Ketika itu, Soekarno dan Hatta sudah sampai di rumah Laksamana Meida langsung mencari keberadaan Mayor Jenderal Nishimura untuk menyampaikan rencana proklamasi kemerdekaan. Namun, Nishimura tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Jepang sudah menyerah dan diperintahkan untuk menjaga status quo. Jadi, Jepang tidak bisa merealisasikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Pada akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus tetap dilakukan dengan ada atau tidak adanya dukungan resmi dari Jepang. Pada perumusan naskah proklamasi kemerdekaan, ada 5 tokoh yang terlibat, yaitu Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, dan Sayati Malik. Setelah naskah awal berhasil disusun, sebagian besar hadirin setuju oleh rumusan itu, tetapi golongan muda merasa bahwa rumusan itu kurang tegas. Akhirnya Soekarni mengusulkan agar kalimat kedua diganti dengan semua aparat pemerintah yang ada harus direbut oleh rakyat dari orang-orang asing yang masih mendudukinya. Tetapi setelah perundingan, usulan tersebut tidak jadi digunakan. Setelah dicapai konsensus tentang naskah proklamasi, Hatta menyarankan agar semua yang hadir ikut menandatangani teks bersejarah ini. Namun atas usul golongan pemuda, akhirnya hanya Soekarno dan Hatta yang menandatangani teks tersebut sebagai wakil bangsa Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas poin kedua, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah naskah proklamasi disetujui, tokoh-tokoh akhirnya pulang ke kediaman mereka masing-masing pada pukul 5 pagi, tetapi tidak dengan para pemuda. Para pemuda membagi tugas untuk persiapan proklamasi. Ada yang mencetak dengan menggunakan fasilitas dari kantor berita Domei dan ada pula yang menyebarkannya. Pada awalnya, para pemuda mengusulkan pembacaan proklamasi dilaksanakan di lapangan Ikada atau yang sekarang kita kenal sebagai lapangan Modas. Tetapi tidak jadi karena lapangan dijaga ketat oleh tentara-tentara Jepang. Akhirnya pembacaan proklamasi dilaksanakan di rumah Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan nomor 56. Suwiryo yang merupakan wali kota Jakarta pada saat itu memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan pengeras suara dan mikrofon. Kedua barang tersebut akhirnya didapatkan dari Gunawan, yaitu pemilik dari toko radio Satria di Salemba. Para pemuda yang sudah hadir mulai tidak sabar. Mereka mendesak Soekarno untuk segera membacakan teks proklamasi tersebut. Namun Soekarno menolak melakukannya tanpa kehadiran Hatta. Hatta akhirnya sampai di lokasi 5 menit sebelum jam 10. Setelahnya, mereka membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan sederhana. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Bendera ini sudah disiapkan dan dijahit oleh Fatmawati setelah adanya janji kemerdekaan dari Koiso. Pada awalnya Aska Trimurti yang sosok mengerek bendera, namun dia menolak dan meminta Latif untuk melakukannya, dibantu oleh Suhut. Pengibaran bendera akhirnya diikuti oleh nyanyian lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Visual proklamasi ini diabadikan di dalam foto oleh Pras Mendo dan Alex Mendur, yang pada saat itu berprofesi sebagai wartawan. Namun, foto-foto hasil karya Alex dirampas dan dihancurkan oleh tentara Jepang, sehingga foto-foto proklamasi yang kita saksikan saat ini adalah semua hasil karya Pras Mendur. Ritual proklamasi kemerdekaan Indonesia memanglah dilaksanakan dengan sederhana, namun dampaknya besar bagi bangsa Indonesia. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.